Saya kirim 2 kali. Heeh. Yang pertama bener. Oh, soalnya di nama emailnya beda, Pak. Klien saya salah nulis email Bapak. Hilmi Haidar Alif kan? Iya, Pak. Soalnya di yang saya yang pertama itu ke emailnya Wahyudin WHY, nggak ada D-nya. Jadi saya kirim lagi tadi. Oh, kok gitu. Kok ini Durin masuk tapi. Oke, berarti sama ya. Iya, Eh, Pak. yang lain belum nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, Pak saya sembilan. lagi transfer Pak. Baru 11 orang. Riko belum ya? Ini mau ngirim Pak. Oke, oke. Musyarakah Lagi ngirim, Pak. lagi ngirim. Ayo. Riki Subagja belum ya? Rizky Subagja Saya sudah ngirim Pak. yang mana? Kok belum masuk sini? Coba lihat. Rizky. Nama email saya Rizky Subagja 9978. Oh, kok nggak masuk? Apa di spam ya? Nggak masuk di sini. Mohon maaf, Pak. Sebentar, Pak. Saya lagi nulis, soalnya lagi di jalan, Pak. Hah? Lagi di jalan? Siapa itu lagi di jalan tadi? Siapa lagi di jalan tadi? Saya Pak Sridola, Pak. Soalnya Ri, tadi habis dari kampus, Pak. oh lagi di jalan. Ya, Pak. Kenapa nggak muncul ini? Oh, Rizky masuk ke spam ini. Hmm, hmm. Rizky sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 3 orang belum masuk nih. Siapa yang belum nih? Sridola, Musyaropah, dan siapa satu lagi yang belum? Riko ya? Halo Riko, Udah masuk Pak. Bisa? udah masuk? Kok belum di sini? Nih Pak, saya fotoin ya Pak. Bentar. Kamu emailnya apa sih tuh? Emailnya Riko. Mana? Masuk ke spam nih. Tuh ada Musyaropah baru masuk ya. Musyaropah masuk. Riko belum ada kok. Nah, baru masuk kok. Riko udah. Sridola, halo? Udah belum? Bentar, Pak. Lagi nulis, Pak. Ya. Butuh berapa menit nih? 2 menit? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya tinggal Dola ya, yang belum ya. Ya udah, saya sambil nunggu Dola, saya mau jelaskan yang tadi, teman-teman ya, oke? Biar kita Baik, sama-sama Pak. bisa saling belajar. Udah Dola? Udah dikirim? Oke, kita lihat dulu teman-teman. Tadi yang ini awalnya kan begini teman-teman ya. Kita bermasalah karena pompa nyala dan mati atau start stop setiap 10 menit dia. Yang akibatnya level yang ada dalam tangki akan turun naik. Kemudian pressure discharge juga tidak stabil. Maka akibatnya flow rate pun tidak akan stabil gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu teman-teman ya. Oke. Type of control systems to eliminate repetitive mechanical seal failures and to reduce misting. Jadi kalau pompa nyala hidup terlalu cepat, maka lama-kelamaan akan membuat pompanya rusak. Maka secara mekaniknya akan juga rusak ya. Termasuk sealnya atau karet untuk supaya tidak bocor itu ya. Kemudian kalau kebanyakan atau terlalu sering mati hidup, maka akan terjadi misting. Misting itu apa ya? Kayak semacam timbulnya uap atau kabut ya. Nah, kita lihat dulu ya. Change the product valve control so that it is controlled by net product flow controller. Itu tadi saya cerita nih. Oke. Yang tadi saya cerita, kalau misalkan ini mau kita kirim ke production header, harusnya ini bukan pressure control valve, oke? Tapi dia harusnya adalah apa? Flow control valve. Ini kita ganti menjadi FCV, oke? Jadi kita ganti menjadi FCV. Tapi kalau misalkan flow lebih sekalian bagus pakai indikator. Jadi FIC. Oke ya. Nah, kebetulan sudah ada I-nya di sini teman-teman nih. FI ya, tinggal nambahin FCP-nya aja sebetulnya ya. Oke. This flow controller will have its set point provided by a level controller LIC 09001. LIC 01 mana? Ini ya. Nah, ini nih. Dia ini menjadi set point kita nih. Jadi kalau ini ya itu dibuka harus berdasarkan data set point ini nih. Oke. Jadi dia mengatur berdasarkan ini. Kalau dia itu terlalu banyak, maka harus kita kontrol nih. Kalau nggak usah dikontrol gitu maksudnya ya. Kemudian change the recycle valve control so that it is controlled by the pump discharge pressure controller. Nah, kalian lihat lagi. Ini tadi kan bermasalah nih. Ini kalau ini naik, dibuka bypass, dia naik, di stop. Ini kalau dia di stop, maka dia naik pressure-nya. Ini bermasalah nih. Maka ini si LCV ini jangan dikontrol oleh ini, oleh level, tapi harusnya oleh apa? Oleh pressure gitu. Maksudnya apa? Kalau pressure-nya gede, ini dibuka. Gitu harusnya dong. Jangan tadi levelnya naik, ditutup. Ya, kacau gitu kan. Jadi ini harusnya ini dikontrol oleh pressure. Oke ya. This will ensure that the pump stay above the minimum flow and provide good protection for the pumps. Sorry, saya lupa nih pakai dan, maksudnya N ya. And provide good protection for the pumps. Gitu. Oke.
Nah, harusnya begini. Ini saya ganti menjadi flow control valve. Kebetulan sudah ada FI-nya. Jadi harus terhubung ya, kita hubungkan. Cuma nanti ini harusnya bukan pakai titik-titik, tapi harusnya pakai apa? Double slash nanti ya. Kenapa? Karena ini pneumatik. Ini cuma buat menunjukkan hubungannya doang ya. Oke. Jadi nanti harusnya diganti dengan double slash. Oke, sekarang flow control saya hubungkan dengan flow controller karena dia yang boleh mengatur flow. Oke. Tapi flow control ini juga harus terhubung dengan level controller. Tapi ingat dia adalah slave, bukan master ya. Masternya ini slave-nya. Nah, ini ngasih tahu nih kalau levelnya segini itu harus dibuka full ya. Harus dibuka full. Kalau nggak boleh ya. Oke. Kemudian ini yang bypass itu kita kembalikan ke sini sesuai pressure di sini. Kalau pressure terlalu besar, maka dia di bypass ke kiri. Kalau pressure masih oke, dia nggak usah di bypass atau dikurangi saja, gitu ya. Nah, setelah kita ubah ini menjadi ke arah flow dan pressure menjadi patokan untuk bypass, kita lihat sekarang di control room-nya. Oke, one transfer pump is running, oke running, terus flow rate-nya masih oke, tiba-tiba kita butuh tambahan, second transfer pump are running, oke terus gitu kan. Tapi dia tidak mati-mati terus ternyata. Dia masih jalan terus stabil ya. Gitu ya. Kemudian yang pink line ini juga stabil. Berarti dia oke. Yang kuning juga stabil tuh lurus tuh. Padahal tadi yang kuning turun naik ya. Kuning turun naik. Kuning itu apa level ya. Yang pink itu flow rate. Jadi flow rate dan yellow line yang level harus stabil. Kita lihat sekarang. Pink stabil, yellow stabil. Oke. Nah, pressure-nya naik turun. Ya, karena dia harus ngatur dia. Pressure naik turun itu. Naik turun. Nggak masalah. Ya, karena buat kita ini nggak penting turun naik. Nggak penting dia steady state nggak. Yang penting kesininya steady state. Level harus steady state. Flow harus steady state. Itu yang penting. Nah, setelah kita lihat di sini, dia sudah oke ya. Yang kuning sudah steady, yang pink sudah steady. Dan pompa tidak mati hidup selama 10 menit. Jadi aman ya. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Paham ya? Apa yang kita harus perbaiki itu? Jadi intinya adalah membuat skema yang ini nih. Nah, ini harus benar, teman-teman. Oleh karena itu tadi blok diagram juga harus betul ya. Nah, inilah pelajaran penting buat kita ketika mau mempelajari bagaimana merancang eh, skema pengendalian proses nih yang tadi saya cerita itu. Nah, ini skema DOF shift ya. Siapa mengatur siapa dan berapa banyak yang harus dikendalikan. Nah, ini harus benar. Supaya benar, maka kalian harus melihat dari sininya dulu. Dari blok diagramnya dulu. Kalau blok diagram benar, maka DOF shift jadi benar, kemudian dievaluasi. Evaluate the control. Oke? Nah, setelah itu baru kalian akan dapatkan hasil yang sesuai. Gitu ya. Jadi ini harus penting nih. Sensor, controller, dan aktuator harus benar. Kalau ini salah, jadi ngaco. Tadi itu sekelas perusahaan minyak bumi loh. Kok bisa salah? Ya nggak tahu. Itu mungkin si insinyurnya ngaco juga itu ya. Si insinyurnya nggak merhatiin waktu kuliah, jangan-jangan dia. Jadi dia tidak betul membuat skema. Nah, akhirnya kacau tuh pabriknya kan. Nah, kita diminta untuk membetulkan, memperbaiki itu. Itu kejadian waktu saya di Belanda, teman-teman. Jadi ini sebenarnya kayak real situation ya. Ini adalah yang pernah kejadian waktu saya di Belanda nih. Waktu saya di sana itu ada memang kejadian seperti ini.
Sorry. Tadi mana ya? Ya. Nah, kejadian ini terjadi waktu di Belanda. Ini ada perusahaan sana ya. Nah, ini harus diperbaiki. Ternyata dia ngaco nih. Akhirnya setelah kita perbaiki jadinya kayak gini. Ya, sudah stabil. Kalau ditanya berapa lama, Pak? Itu hampir 3 bulan nih baru selesai. Lama ya ternyata ya. Ngerjainnya lama ini. Jadi kalau saya disuruh 30 menit pasti nggak akan cukup sebetulnya ya. Cuman dulu itu kenapa kita bingung? Kenapa? Karena kita nggak jelas di sana itu yang menjadi problem apa. Nah, setelah jelas, ya nggak perlu lama-lama, langsung selesai itu. Gitu, teman-teman ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Sudah cukup clear ya? Jadi intinya kalian coba praktis latihan bagaimana membuat blok diagram, membuat DOF shift ya, supaya jadi skemanya betul ya. Dan jangan lupa terakhir harus dievaluasi. Baru dia oke. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah cukup, saya kira untuk materi ini sudah selesai. Nanti kalau yang penggantinya nanti akan saya sampaikan di grup ya. Kalau nanti dirasa kita perlu tambahan waktu. Untuk sementara cukup dulu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Selamat sore.